Nama saya Gira Sapara Khalil. Nama aku Andy Devrianson. Nama aku Cynthia. Nama aku Regina Fortunata Salim. Nama aku Yusala Gracia. Nama aku Mercy. Aku jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Dari Fakultas Teknobiologi, jurusan Bioteknologi angkatan 2017. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi angkatan 2017. Saya mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2017. Aku mahasiswi jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Aku dari Febicom, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2017. Nah, kalau untuk aku sendiri, ketika tahun pertama aku bergabung dengan LKMM, aku berkesempatan untuk menjadi seorang panitia di program pelatihan kepemimpinan untuk OSIS SMA. Di tahun yang sama juga, aku berkesempatan untuk menjadi panitia di dalam program majalah Miles, yang merupakan majalah keluaran LKMM. Nah, di tahun selanjutnya, aku memutuskan untuk bergabung di kepanitiaan kepengurusan dengan LKMM, karena menurut aku banyak banget hal-hal yang bisa aku pelajari dari LKMM. Banyak banget nih pemberian dari LKMM untuk aku, untuk mengembangkan diri aku, lebih dari aku yang saat itu gitu. Selama perkuliahan di Unika Atmajaya, aku aktif menjadi anggota di UKM LKMM. Nah, di UKM LKMM itu sendiri, aku banyak sekali diberi kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Di antaranya, aku menjadi BPH di kegiatan sensoris, dan juga aku diberi kesempatan untuk mengikuti kepanitiaan di LDK yang diadakan oleh UKM LKMM. Selama di LKMM udah banyak banget hal yang aku lakuin, apalagi ini udah masuk tahun ketiga. Pas awal gabung, aku udah dikasih kesempatan buat ada acara seminar yang namanya DUER, bahkan jadi BPH-nya, dan kemudian aku diajakin lagi jadi panitia LDK untuk sekolah Saint John Meruya. Terus di tahun keduanya aku naik jadi pengurus di bagian eksternal, dan adanya beberapa kegiatan seminar. Terus di tahun kemarin aku naik jadi BPH LKMM, jadi kepala bidang eksternalnya. Selama di UKM LKMM, aku join beberapa kepanitiaan, mulai dari FPBku, Seminar Teamo, aku lanjutin sama Beraksi sebagai BPH, terus aku juga join di Welcome's Birthday sebagai perlengkapan, di PAM sebagai PDH, dan ikut juga di tim promosi UKM LKMM. Selain itu, aku juga ikut di training dan workshop serta seminar yang ada di UKM ini. Selama berorganisasi di UKM LKMM, sudah banyak kegiatan dan aktivitas yang aku dan teman-teman aku jalanin. Yang pertama, kami pernah mengadakan seminar karir pertama yang diadakan di Kampus 3 BSD Unika Atmajaya. Kemudian juga pernah mengadakan pelatihan public speaking dengan pembicara yang outstanding. Dan yang terakhir, aku juga pernah ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan yang mengadakan latihan dasar kepemimpinan OSIS atau LDK OSIS, yang tentunya dihadiri oleh lebih dari 250 siswa SMA. Yang paling pertama, pada saat saya baru masuk, saya mengikuti pelatihan, itu pelatihan anggota muda, di mana saya di situ berlatih supaya menyesuaikan diri dengan dinamika di LKMM. Lalu juga saya mendapatkan pelatihan besar ketika saya mau dilantik menjadi anggota penuh. Gitu. Itu untuk mengenal LKMM jauh lagi. Nah, teman-teman, selain pelatihan-pelatihan itu, saya juga sebagai anggota mendapatkan beberapa training class, yaitu training class tentang soft skill, ya seperti public speaking, time management, leadership, dan sebagainya. Terus juga LKMM mengadakan seminar-seminar, kayak seminar disruptive technology, teknologi 4.0, dan banyak lagi deh teman-teman. Gitu. Nah, selain saya aktif menjadi anggota, saya juga pernah menjabat sebagai pengurus di UKM LKMM. Jadi saya masuk ke organisasinya teman-teman. Nah, tahun lalu saya menjabat sebagai staf kegiatan eksternal gitu. Jadi saya membuat kegiatan pelatihan untuk sekolah-sekolah di luar sana. Dan juga saya juga menjadi ketua TEDx Unika Atmajaya. Itu saya mendapatkan beasiswa dari Jarum Beasiswa Plus, ya, dari Jarum Foundation, atau yang teman-teman sering sebutnya beasiswa Jarum lah saya itu. Lalu yang kedua, saya juga tahun ini mendapatkan kepercayaan buat memegang license dari TED untuk menyelenggarakan TEDx Unika Atmajaya yang kelima.
gitu. Lalu selanjutnya saya mendapatkan kesempatan lagi nih untuk menjadi tutor di sebuah platform mengajar online. Saya itu sebagai tutor dalam materi ekonomi, sosiologi, dan juga bahasa Inggris. Saya juga memiliki bisnis ya kecil-kecilan dan bantu orang tua juga. Gitu sih. Untuk pencapaian aku saat ini, aku sudah mulai bisa membangun bisnis sendiri. Pas di Januari 2020 kemarin, aku dapat beasiswa Pembangunan Jaya. Aku ikut National Active Citizen di Bali, terus aku juga ikut International Conference MUN, dan aku juga dapat beasiswa Jarum pas bulan September kemarin. Yang pertama, aku ada mendaftar dan diterima menjadi student staff di salah satu biro di Atmajaya. Yang kedua, aku ada menjadi asisten dosen. Dan yang ketiga, yang baru-baru ini terjadi adalah aku berhasil lolos seleksi dan mengikuti program pertukaran pelajar ke Universitas CTBC di Taiwan. Aku pernah berpartisipasi dan menang lomba di berbagai universitas di Indonesia seperti ITB, TS, Untirta, dan Atmajaya. Tingkatnya juga beragam, ada yang nasional hingga internasional. Selain itu, aku juga pernah ikut internasional exposure, yaitu VU Amsterdam Summer School 2020. Di sini kegiatannya, aku belajar tentang transisi energi bersama dengan teman-teman internasional. Karena LKMM memberikan aku sarana untuk menjadi aktif, memberikan aku wadah untuk menjadi aktif, sehingga bisa aku cantumin nih di CV aku. Dan ketika orang melihat CV aku bisa dinilai sebagai orang yang aktif berorganisasi. Dan jujur aja menurut aku aktif berorganisasi itu penting sih, karena kalau kalian mau daftar beasiswa, mau daftar student exchange, atau bahkan kalian mencari kerja, biasanya tuh aktif berorganisasi itu menjadi syarat yang mutlak, syarat yang selalu ada di hal-hal tersebut gitu. Terus yang kedua, aku juga berterima kasih karena ketika aku tergabung menjadi pengurus di LKMM, aku belajar apa aja sih yang kita harapkan dari seseorang yang diwawancara, jawaban seperti apa yang diharapkan, pertanyaan apa yang akan kita tanyakan. Jadi ketika aku diwawancara untuk student exchange ini, aku nggak kaget sama pertanyaan-pertanyaannya, dan aku mungkin bisa dibilang menjawab sesuai dengan harapan si pewawancara. Dan yang ketiga, sedikit cerita, ketika aku diwawancara ini, aku ditanya tentang timbal balik apa yang bisa aku berikan, program seperti apa yang bisa aku jalankan sepulangnya aku dari Taiwan. Nah, karena aku sudah terbiasa dengan acara-acara, dengan menghandle sebuah acara, menghandle sebuah project di LKMM, aku bisa memberikan jawaban itu setelah aku pikirkan baik-baik gitu. Jadi mungkin bisa dibilang aku cukup memuaskan si pewawancara. Jadi pertamanya itu waktu aku masuk UKM LKMM ini kan diajak aktif banget nih buat berorganisasi. Nah dari situ aku cobain masuk ke berbagai divisi, aku cobain jadi ketua, jadi BPH. Terus aku juga sambil latihan lagi nih buat public speakingku, time management. Dan aku juga selalu ambil peluang yang ada di depanku. Nah puji Tuhan aku bisa dapat pencapaian tersebut. Aku jadi bisa punya teman yang banyak, terus memperluas jaringan koneksi juga. Pelaut yang handal itu nggak pernah lahir dari laut yang tenang gitu loh. Karena menurut aku ini pengalaman yang cukup jarang dan gak semua orang bisa dapetin. Plus banget aku bisa jalan-jalan gratis.